Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan sambung A241210. Saya dari kelas A, kelompok 8 dengan asisten Kak Ariana Yunisyarova. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Kirchhoff. Yang berikutnya adalah tujuan dalam hukum ini, yaitu membuktikan dan memahami hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Yang kedua, menentukan besar dan arah buat arus rangkaian pada loop majemuk, yaitu 2 loop dan 3 loop. Sebelum masuk ke hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff, kita harus mengatur apa itu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan benda potensial, umumnya dikenal dengan tegangan. Dalam rangkaian listrik, hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika yang berasal dari Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887. Pada yang ini dikenalkan pada 1845. Setelah mengetahui apa sebenarnya itu hukum Kirchhoff, kita harus mengetahui juga mengenai hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 dikenal sebagai hukum percabangan atau Kirchhoff rule. Hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini diperlukan untuk rangkaian yang multi simpel dan mengandung titik-titik percabangan ketika arus mulai terbagi. Pada keadaan konstan, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Dengan demikian, jumlah muatan yang masuk di dalam setiap titik akan meninggalkan titik tersebut dengan jumlah yang sama. Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah yang dimana besar arus listrik yang mengalir memasuki suatu titik ke suatu persimpangan atau simpul sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Pada umumnya, hukum Kirchhoff 1 membahas tentang arus yang ada di percabangan pada suatu rangkaian tertutup. Landasan dari bunyi hukum ini adalah hukum kekekalan. Yang dimaksud hukum kekekalan muatan yang berbunyi muatan di suatu titik A sama dengan muatan yang ada di titik B. Dengan catatan, tidak ada gaya luar yang bekerja di suatu benda. Dapat disimpulkan bahwa rumus hukum Kirchhoff 1 yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, dengan yang dimana sigma I masuk sama dengan jumlah arus masuk. Yang kedua itu sigma I keluar, yaitu jumlah sigma I keluar sama dengan jumlah arus keluar, yang dimana satuannya adalah sigma I masuk dan sigma I keluar adalah sama-sama ampere. Yang berikutnya adalah hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 disebut sebagai hukum simpel atau loop rule, di mana pada kenyataannya beda potensial antara dua titik percabangan dalam suatu rangkaian dalam keadaan konstan, di mana hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konservasi energi. Jika muatan I pada sembarang titik dengan potensial V, dengan demikian energi yang dimiliki oleh suatu muatan tersebut adalah Kf. Yang dimana selanjutnya jika muatan mulai bergerak melintasi simpal tersebut, maka muatan yang kita miliki akan mendapatkan tambahan energi atau kehilangan sebagian energinya saat melalui resistor baterai atau elemen lainnya. Namun saat kembali ke titik awalnya, energinya akan kembali menjadi Kf, yang dimana bunyi hukum dari Kirchhoff 2 ini yaitu adalah jumlah keseluruhan voltage yang ada di sekitar loop tertentu atau loop yang tertutup di dalam rangkaian memiliki besar yang sama dengan 0. Yang dimana tujuan dari hukum ini adalah untuk mengukur beda potensial, yang dimana tegangan yang ada di suatu rangkaian yang tidak memiliki dimaksudnya adalah yang tidak memiliki cabang pada suatu arus listrik. Di dalam hukum Kirchhoff 2 terdapat rumus hukum Kirchhoff yang dimana sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0, yang dimana sigma epsilon sama dengan jumlah aljabar gerak gaya listrik atau GGL, yang dimana simbolnya V, yang dimana sigma IR sama dengan jumlah penurunan tegangan, yang dimana
simbolnya V, I sama dengan kuat arus atau ampere, R sama dengan hambatan, yang dimana simbolnya ohm. Selain itu, beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam hukum Kirchhoff 2, yaitu mesti dimana menentukan arah dari loopnya, lalu menerapkan hal-hal berikut, yang dimana itu penurunan tegangan sigma IS akan selalu bertanda positif kalau jika searah, yang dimana salahnya adalah loop. Penurunan tegangan sigma IS akan selalu bertanda negatif apabila berlawanan arah dengan loop. Gaya gerak listrik atau GGL sama dengan sigma epsilon akan bertanda positif jika bertemu dengan kutub positif dari sumber tegangan. Gaya gerak listrik atau GGL atau sigma epsilon akan bertanda negatif jika yang dimana bertemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.